Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Slamet Siswanto, guru dari SDN 02 Jatiroyong, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial, yaitu untuk kelas 5 semester 1. Dan kita akan belajar tentang materi organ gerak hewan. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu dengan menggunakan media gambar atau model tiruan hewan yang dipilih, anak-anak dapat menyebutkan organ gerak hewan vertebrata beserta fungsinya minimal 3 secara tepat. Yang kedua, dengan kerja berkelompok, diharapkan anak-anak dapat membuat model sederhana alat gerak hewan vertebrata dengan benar. Apa sih hewan vertebrata itu? Umumnya hewan vertebrata adalah yang pertama, memiliki tulang belakang, juga memiliki struktur tubuh yang sempurna di dalam tubuhnya. Yang kedua, memiliki organ pernapasan yang kompleks dan sempurna seperti paru-paru dan insang. Yang ketiga, memiliki bentuk tubuh yang simetri bilateral. Jika tubuh hewan dibelah, akan menunjukkan posisi simetri yang sama. Yang keempat, memiliki peredaran darah tertutup seperti halnya pembuluh darah untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang kelima, memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Apa sih yang dimaksud dengan organ gerak hewan? Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuhnya. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Macam-macam alat gerak. Ada 2 macam alat gerak yang dimiliki hewan dan manusia, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak aktif berupa otot, sedangkan alat gerak pasif berupa tulang. Otot dikatakan sebagai alat gerak aktif karena otot dapat berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan pada rangka. Sedangkan tulang dikatakan alat gerak pasif karena tulang dapat bergerak dengan bantuan otot. Jika tidak ada otot, tulang tidak dapat bergerak. Maka dari itu, otot dan tulang bekerja sama ketika hewan dan manusia melakukan gerakan pada tubuhnya. Kedua alat gerak ini, aktif dan pasif, akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antar kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Alat gerak hewan dan fungsinya. Mamalia memiliki alat gerak kaki, misalnya pada sapi, anjing, dan kucing. Dan sirip, misalnya pada lumba-lumba dan juga paus, yang berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Pada amfibi memiliki alat gerak kaki, seperti halnya katak yang berfungsi untuk berjalan, melompat, dan berenang. Pada aves memiliki alat gerak kaki dan sayap, seperti halnya burung yang bebek yang berfungsi untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Reptilia memiliki alat gerak kaki seperti halnya buaya, otot perut seperti halnya ular, dan juga kaki duyung seperti halnya
penyuh yang berfungsi untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Alat gerak hewan dan fungsinya. Berikut adalah gambar kerangka Pisces. Pisces memiliki alat gerak sirip dan ekor yang berfungsi untuk berenang dan menjaga keseimbangan. Dan ini adalah bagian-bagian dari kerangka hewan Pisces, di mana itu ada tengkorak, rongga mata, tulang belakang, sirip punggung, rongga insang, sirip dada, tulang rusuk, sirip perut, sirip belakang, dan yang terakhir sirip ekor. Demikianlah materi ajar organ gerak hewan. Mari kita refleksikan bersama-sama. Yang pertama, apa bagian yang menarik dari pembelajaran hari ini? Yang kedua, menurutmu, mengapa kita perlu mempelajari organ gerak hewan vertebrata? Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Nah, jangan lupa selalu rajin belajar untuk menggapai cita-cita. Terima kasih.